mengeluarkan uang kertas dan logam. Kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, baik lagi dengan saya Abdul Aziz Maulana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus BTKNS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Pada video kali ini, proyek tes untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Materi yang akan kita coba jelaskan kali ini yaitu pertama, sistem moneter dan perbankan, dan yang kedua yaitu Bank Indonesia. Oke, kita masuk saja pada pembahasan yang pertama, sistem moneter dan perbankan. Dalam pembahasan kali ini, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga, serta mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Pemerintah dalam hal ini yaitu Bank Sentral bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier, dan dengan secara langsung berapa besarnya uang inti, serta berbagai instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh dalam stabilitas moneter. Sedangkan sistem moneter adalah bank-bank dan lembaga-lembaga yang dapat menciptakan uang giral. Oke, itulah sedikit pengertian tentang kebijakan moneter dan sistem moneter. Dan berikutnya ada yang namanya otoritas moneter. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan, atau moneter juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Bentuk simpanan giro bagi otoritas moneter merupakan uang primer, sedangkan bagi bank-bank umum merupakan alat likuid. Oleh sebab itu, semua bank-bank umum, baik milik swasta maupun milik pemerintah, diwajibkan memiliki rekening giro pada Bank Sentral selaku otoritas moneter. Dan seluruh bank umum diwajibkan selalu mempertahankan jumlah tertentu dana dalam rekening gironya. Di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Nah, itulah tentang otoritas moneter. Berikutnya ada beberapa fungsi pokok otoritas moneter, yaitu mengeluarkan uang kertas dan logam. Kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa. Lalu yang terakhir, keempat, mengawasi sistem moneter. Bank-bank pencipta uang giral adalah bank yang karena jenis usahanya diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekening tabungan lainnya. Di Indonesia nih, hanya bank-bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro di samping bentuk simpanan lainnya, misalnya tabungan, deposito berjangka, penerbit sertifikat deposito, dan pada umumnya bentuk simpanan tersebut berjangka pendek. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu tidak digolongkan sebagai bank pencipta uang giral karena menurut undang-undang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro. Berikut fungsi utama sistem moneter. Yang pertama adalah menunjukkan lalu lintas pembayaran yang efisien.
sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pelantara dalam usaha, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan fungsi yang ketiga adalah mempertahankan tingkat bunga ini stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, itulah 3 fungsi utama sistem moneter yang perlu kita ketahui. Berikut kita masuk pada jenis-jenis bank di Indonesia. Di Indonesia, pemilikan bank digolongkan menjadi 4, yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah ini adalah bank yang seluruh atau sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, jenis bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bank pemerintah sejak tahun 1988. Bank Dagang Negara, Bank Budidaya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi satu, yaitu Bank Mandiri. Peleburan bank tersebut bertujuan akan memberikan sinergi dalam menghadapi persaingan untuk memasuki era globalisasi. Kemudian yang kedua, Bank Pemerintah Daerah. Bank ini dimiliki oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Berikutnya ada yang namanya Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum di Indonesia, di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Bank swasta yang dibedakan menjadi bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa itu adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya melakukan transaksi dalam valuta asing dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Kegiatan bank devisa adalah menerima segala simpanan dan memberikan kredit dalam bentuk valuta asing, serta memberikan jasa-jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing dalam bentuk letter of credit dan traveler of check. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing. Selanjutnya adalah bank asing. Bank asing yaitu kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia. Bank asing ini hanya boleh beroperasi di Jakarta dan dapat membuka cabang pembantu di beberapa ibu kota provinsi seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, Medan, dan yang lainnya. Bank asing yang dapat masuk di Indonesia dipersyaratkan termasuk bank yang memiliki kekayaan 200 terbesar di dunia dan memiliki rating A dari lembaga peringkat internasional. Bank asing yang beroperasi di Indonesia seperti Citibank, American Express, dan masih banyak yang lainnya. Nah, oke, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga bermanfaat. Saya Ajis, sampai jumpa di video selanjutnya.